Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 961. Pertemuan para pakar. Kakak Lindong, ada apa? Tiba-tiba kesuraman dan ekspresi sedikit jahat keluar dari Lindong mengejutkan Mu Lingsan, yang buru-buru bertanya. Lindong perlahan menggelengkan kepalanya. Namun, matanya masih terkunci erat pada 3 orang di dalam awan badai yang jauh. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan bertemu murid gerbang Yuan di sini. Selanjutnya, dari cara mereka memandangnya, Lindong tahu bahwa mereka seharusnya sudah mengetahui identitasnya sejak lama. Lengan gerbang Yuan telah benar-benar meluas ke laut setan caotik, ya, kilatan dingin melintas di mata Lindong. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu orang-orang dari wilayah Shuan Timur sejak dia tiba di laut setan caotik. Namun, sejak kita bertemu, aku tidak bisa berpura-pura tidak melihat mereka, kan? Sepotong niat membunuh melintas di wajah Lindong. Dia memiliki dendam yang mendalam dengan gerbang Yuan. Lebih jauh lagi, dari penampilan ketiganya, terlihat jelas bahwa mereka sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, Lindong tidak keberatan mengumpulkan beberapa pengembalian dari gerbang Yuan untuk saat ini. Lindong samar-samar bisa merasakan fluktuasi kuat yang memancar keluar dari tubuh mereka. Fluktuasi ini tampaknya bahkan lebih sombong daripada Pang Hao. Jelas, mereka bertiga harus menjadi anggota gerbang Yuan yang cukup luar biasa. Apakah kakak Lindong memiliki dendam dengan ketiga orang itu? Mu Lingsan juga telah menemukan 3 orang pada saat ini. Segera, dia bertanya pada Lindong dengan lembut. Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya. Apakah kita akan bertarung? Mu Lingsan bertanya, saat tangan kecilnya menggenggam penutup peti mati kehidupan. Sebuah kilatan keinginan membanjiri matanya yang besar. Tidak perlu untuk saat ini. Saat ini, yang paling penting adalah memasuki aula guntur. Lindong menjawab sambil sedikit menggelengkan kepalanya. Meskipun menemukan kehadiran anggota gerbang Yuan telah membangkitkan niat membunuh di dalam hatinya, dia memahami gawatnya situasi. Bagaimanapun, simbol leluhur petir adalah hal yang paling penting sekarang. Setelah mendengar ini, Mu Lingsan dengan kesal menarik kegembiraan di matanya. Tatapan suram Lindong juga ditarik pada saat yang sama, sementara ekspresi jahat di wajahnya digantikan oleh yang tenang dan tanpa ekspresi. Pada saat ini, tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Lindong di dalam hatinya. Oh tidak, kami telah ditemukan. Sungguh tatapan yang menakutkan, dia pasti terampil. Saat Lindong menarik kembali pandangannya, 3 sosok di dalam awan badai mulai tertawa kecil. Jelas ada yang menggodanya dan mereka hampir tidak gugup atau takut sama sekali. Kapan kita bergerak, bos? Seorang pria dengan rambut perak cerah dan gemerlap memberikan senyum tipis. Melihat ke arah seorang pria dengan seikat rambut putih terkulai di dahinya, dia bertanya sambil tersenyum. Mendengar kata-katanya, pria dengan rambut terkulai ke bawah, hanya tersenyum tipis. Pupil matanya sangat hitam sehingga terlihat sangat aneh, hampir seolah-olah mereka tidak memiliki kedalaman fokus apapun. Tidak ada terburu-buru. Ayo masuk ke Thunder Hall dulu. Kami datang ke sini untuk menjalankan misi kami. Setelah mendengar jawabannya, kilatan hitam aneh tiba-tiba melintas di kedalaman mata pria berambut perak itu. Pada saat berikutnya, dia bertanya dengan tenang, apakah tuan itu benar-benar di lokasi ini? Informasinya harus benar. Pria dengan rambut terkulai menjawab dengan anggukan samar. Beralih untuk melihat Lindong, gerbang 9 tenang dan aula langit misterius, dia terus berbicara dengan lembut, selain itu, kita harus mendapatkan ketiga kunci menara perak. Dipahami. 2 pria lainnya mulai tersenyum. Saat mengobrol, mereka tampak sangat santai. Seolah-olah mendapatkan kunci dari Lindong dan sisanya adalah prestasi sederhana. Setelah menyaksikan reaksi mereka, pria dengan rambut terkulai tidak melanjutkan pembicaraan lagi. Dengan tangan di belakang punggungnya, tatapan acuh tak acuh berbalik ke arah aula guntur yang tinggi mengambang di awan badai, saat kilatan hitam berkilau di matanya. Pada saat yang sama, di atas awan badai lainnya,
Sosok yang sepenuhnya mengenakan jubah merah sedang mengamati sekelilingnya saat dia mengamati berbagai ahli kuat yang telah berkumpul di sekitar Aula Guntur. Setelah melakukannya, dia mulai tertawa. Sepertinya beberapa anjing dan kucing liar telah tiba, ini agak menarik. Saat suara tawa terdengar, tatapannya beralih ke Thunder Hall. Pada saat berikutnya, fluktuasi spasial memancar keluar dari tubuhnya, sebelum dia menghilang secara misterius. Kakak Lindong, mengapa tidak ada yang menuju ke Aula Guntur? Setelah mengamati sekelilingnya, Mu Lingshan memperhatikan bahwa sudah ada cukup banyak ahli di sini. Namun, yang paling mengejutkannya, adalah tidak satupun dari mereka yang berinisiatif memasuki Aula Guntur. Aula Guntur dibungkus oleh selubung petir. Namun, kafan petir ini secara bertahap menjadi lebih lemah. Semua orang menunggunya menghilang. Lindong menjawab sambil tersenyum. Setelah mendengar jawabannya, Mu Lingshan mengerti dalam sekejap. Setelah diperiksa lebih dekat, dia akhirnya menyadari bahwa sekeliling Aula Guntur dibungkus dengan tanda petir yang bersinar, yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Namun pada saat ini, tanda-tanda bercahaya itu secara bertahap menghilang mirip dengan riak di permukaan air. Seiring waktu berlalu, suara mendesing akan terdengar dari waktu ke waktu di hamparan tanah ini. Beberapa ahli akan bergegas ke sini dari belakang. Setelah beberapa waktu, lebih banyak sosok mulai muncul di dalam awan badai, menyebabkan tempat ini menjadi cukup ramai. Saat jumlah ahli yang bergegas mendekat, di bawah tatapan terik yang datang dari sekitarnya, selubung petir di sekitar Aula Guntur mulai melemah. Ini berlangsung selama kurang lebih 10 menit, sebelum suara retakan samar terdengar. Saat ini, kafan petir telah benar-benar hilang. Sepersekian detik kafan petir menghilang, awan badai yang awalnya berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Detik berikutnya, keserakahan yang tidak dapat disembunyikan muncul dari mata beberapa ahli. Ayo pergi! Tiba-tiba raungan penuh dengan keserakahan terdengar dari mulut seseorang, menyebabkan suasana tegang dan tenang di dalam awan badai langsung runtuh. Tidak dapat menekan keserakahan di hati mereka lagi, beberapa ahli memimpin dan menyerbu ke Aula Guntur. Melihat para ahli yang tidak sabar itu, tatapan Lindong tetap acuh tak acuh. Dia terus berdiri di posisi semula, tidak bergerak sedikit pun. Orang-orang yang tidak mampu mengendalikan keserakahan mereka biasanya adalah orang-orang yang mati lebih dulu. Wos! Ratusan sosok melesat melintasi langit, menyerbu ke arah Aula Guntur dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam rentang waktu beberapa tarikan napas, mereka telah tiba di pintu raksasa Aula Guntur. Bang! Kekuatan Yuan tanpa batas berubah menjadi ratusan sinar cahaya. Membelah udara, mereka menghujani pintu raksasa Aula Guntur perak. Detik berikutnya, dentuman keras dan gemuruh bergema di cakrawala. Bang! Menghadapi serangan habis-habisan dari berbagai ahli, pintu perak raksasa itu langsung meledak. Bau kuno menyembur keluar dari dalam Thunder Hall yang terbuka dan rusak. Aula ini, yang tertutup rapat selama ribuan tahun, akhirnya melihat cahaya hari sekali lagi. Ayo pergi! Setelah mereka melihat bahwa pintu raksasa Aula Guntur dibuka, mata beberapa ahli dipenuhi dengan ekstasi yang lebih, saat mereka melesat ke depan. Meskipun hati dan pikiran mereka dikuasai oleh keserakahan, mereka masih mengaktifkan Yuan Power dengan sekuat tenaga, membentuk pertahanan yang kuat di sekitar tubuh mereka. Lindong tampak acuh tak acuh pada tontonan yang terjadi di depan matanya. Sama seperti orang yang memimpin hendak bergegas ke Thunder Hall, mata Lindong tiba-tiba menyipit. Bang! Sebuah tepukan guntur yang menakjubkan dengan marah meledak dari dalam Aula Guntur. 3 sinar perak, mirip dengan sambaran petir, dipenuhi dengan kekuatan penghancur saat mereka bergegas keluar dari Aula Guntur. Jalinan dan berubah menjadi bentuk pembunuhan, mereka menembus ratusan ahli. Kecepatan mereka sedemikian rupa sehingga bahkan membuat kontrak murid Lindong. Bang bang bang! 3 sinar perak menghancurkan langit saat mereka bergegas menuju ratusan ahli itu. Kemanapun sinar perak pergi, tubuh akan meledak seketika, berubah menjadi awan kabut berdarah. Dalam rentang 10 napas pendek, ratusan ahli yang ada di depan benar-benar musnah. Awan tebal kabut berdarah menggantung di sekitar pintu masuk Aula Guntur.
Bau darah yang kental di udara menyebabkan mata beberapa ahli diliputi keterkejutan. Makhluk apa itu? Beberapa orang berteriak ketakutan saat mereka langsung mulai memutar Yuan Power di dalam tubuh mereka. Grafenes memenuhi mata Lindong saat ia mulai di 3 sinar cahaya perak. Setelah membunuh lebih dari 100 ahli dengan kecepatan yang mencengangkan, 3 sinar cahaya perak perlahan mulai menampakkan diri di depan aula guntur. Itu adalah 3 sosok yang sepenuhnya perak. Tanda setan mirip dengan yang ditemukan di Zuofei menutupi seluruh tubuh mereka. Ki hitam yang jahat dan kuat terus memancar keluar dari mereka, menyebabkan suhu tanah turun sedikit. Huf. Lindong dengan lembut menghembuskan napas. 3 mayat iblis seharusnya adalah 3 raja guntur agung yang Zuofei sebutkan sebelumnya. Ketika mereka masih hidup, mereka bertiga berada pada tahap kematian mendalam yang sempurna. Sampai sekarang, bahkan setelah kematian, mereka masih memiliki kekuatan yang sebanding dengan ahli tahap kematian mendalam tingkat lanjut. Sebelumnya, hanya butuh 1 mayat iblis di tahap kematian mendalam yang canggih untuk memaksa banyak ahli ke dalam keadaan yang menyedihkan. Namun, sampai sekarang, ada 3 dari mereka berdiri di depan mereka. Sepertinya tidak akan mudah untuk memasuki Thunder Hall. Melihat 3 sosok yang menghalangi pintu masuk aula guntur, Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Chapter 962. 9 Formasi Roh Penjaga yang Tenang. 3 sosok dengan cahaya perak bergelombang di atas tubuh mereka, mengambang di depan aula petir. Aura hitam mengerikan seperti menyebar, memenuhi seluruh tempat dengan aura jahat yang menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Jangan boneka terkutuk ini lagi. Pang Hao, Liu Xiangxuan dan berbagai ahli di sekitarnya menatap ketiga sosok itu. Ekspresi mereka tanpa sadar berubah sedikit jelek. Mereka sudah menyaksikan kekuatan boneka-boneka ini di danau petir. Saat itu, hanya 1 dari mereka yang sangat mengganggu mereka. Namun, 3 dari mereka ada di sini sekarang. Ini setara dengan 3 ahli tahap kematian mendalam tingkat lanjut. Pertumpahan darah yang kaya menyebar secara bertahap di udara. Di bawahan dari darah, para ahli itu, yang alasannya telah dikurangi oleh keserakahan, akhirnya mulai secara bertahap memulihkan indera mereka. Segera, mereka tidak berani maju lagi. Semua orang tahu betapa kuatnya ketiga mayat perak ini. Meskipun ratusan ahli menyerang serempak sebelumnya, semuanya dipotong dadu seperti melon di bawah helikopter. Siapa yang berani dengan sembrono menagih ke depan sekarang? Haha, simbol iblis. 3 pria dari gerbang Yuan menatap 3 mayat perak sementara senyum aneh muncul di wajah mereka. Namun, mereka tidak mengambil inisiatif. Sebaliknya, mereka hanya mengamati dengan dingin di samping. Mereka ingin melihat bagaimana yang lain berencana untuk menyingkirkan rintangan-rintangan ini di jalan mereka. Hijau di dalam hati semua orang telah padam. Detik berikutnya, area ini menjadi sangat sunyi. Mata banyak ahli berkedip. Jelas, mereka sedang memikirkan bagaimana mereka harus menghadapi situasi di depan mereka. Lindong tidak mengatakan apa-apa juga. Ada banyak ahli yang hadir dan mereka semua cukup terampil. Karenanya, tidak perlu baginya untuk pamer. Keheningan itu tidak berlangsung lama. Gerbang 9 tenang dan aula langit misterius di depan bertukar pandang sebelum perlahan melangkah maju di depan banyak ahli. Setiap orang. Pang Hao menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum pada berbagai ahli, sebelum dia berkata, kita semua di sini ingin memasuki aula petir untuk mencari harta karun. Namun, pertama-tama kita harus menghabisi 3 mayat perak ini di depan kita. Seluruh tempat itu sunyi saat semua orang menatap Pang Hao. Namun, mereka tiba-tiba tidak menegurnya. Ini karena semua orang tahu bahwa Pang Hao kemungkinan besar memiliki rencana dalam pikirannya ketika dia melangkah maju. Menurut sumber saya, ketiga mayat perak ini memiliki kekuatan ahli tahap kematian mendalam tingkat lanjut. Sepertinya kita semua di sini akan sangat menderita jika kita berbenturan langsung dengan mereka. Ekspresi beberapa orang sedikit berubah setelah mereka mendengar kata-katanya. Memang sulit untuk berurusan dengan 3 mayat perak tahap kematian mendalam sebelumnya. Apakah saudara Pang Hao punya ide bagus? Beberapa ahli bertanya. Pang Hao tersenyum tipis dan menjawab, kami memiliki beberapa cara untuk menangani mayat-mayat perak ini.
Namun, kami akan membutuhkan bantuan dari Anda semua. Kalau tidak, kecil kemungkinan kita akan berhasil. Beberapa keributan terdengar dari awan badai setelah kata-katanya diucapkan. Bahkan Lindong tanpa sadar mengangkat alisnya. Apakah Nines Renegade benar-benar memiliki kemampuan untuk menangani 3 mayat perak Profound Death Stage? Haha, karena saudara Pang Hao punya cara untuk menghadapi mereka, itu yang terbaik. Setiap orang memiliki tujuan yang sama. Tentu tidak masalah bagi kami untuk membantu Anda, selama kami bisa menghabisi harimau yang menghalangi jalan. Banyak ahli tertawa terbahak-bahak setelah merenung sejenak. Bagaimanapun, itu baik-baik saja selama mereka tidak perlu berbenturan langsung dengan makhluk-makhluk itu. Senyum muncul di wajah Pang Hao saat dia mendengar ini. Dia dengan cepat membalik tangannya. Sebuah piring bundar putih muncul dalam sekejap. Ada fluktuasi formasi yang tidak jelas yang ada di piring melingkar dan itu cukup kuat. Ini adalah harta berharga gerbang 9 tenangku, pelat roh penjaga 9 tenang. Setelah diaktifkan, kita akan dapat membentuk formasi roh penjaga 9 tenang. Pada saat itu, kita harus bisa mengandalkan formasi ini untuk menekan 3 mayat perak ini selama beberapa hari. Jumlah waktu itu kemungkinan cukup bagi kita untuk melakukan perjalanan melintasi aula petir beberapa kali. Ini sebenarnya formasi roh penjaga 9 tenang? Ini adalah formasi penjaga sekte 9 gerbang tenang. Itu akan membutuhkan lebih dari selusin ahli Profound Death Stage untuk mengaktifkan formasi ini. Selain itu, dibutuhkan kekuatan yang sangat kuat untuk memeras formasi ini menjadi piring spiritual. Hampir tidak ada individu di gerbang 9 tenang yang memiliki kemampuan seperti itu. Pang Hao telah membawa harta karun. Banyak seruan mulai menyebar, segera setelah suara Pang Hao terdengar. Kemungkinan beberapa ahli juga pernah mendengar tentang harta karun ini di tangan Pang Hao. Mata Lindong sedikit terkejut saat dia menatap piring berwarna putih yang ditutupi dengan cahaya-cahaya, duduk di tangan Pang Hao. Dia bisa merasakan riak yang cukup luar biasa darinya. Segera, dia tanpa sadar menampar bibirnya. Mereka memang layak untuk faksi besar. Apa yang disebut formasi roh penjaga 9 tenang mungkin lebih rendah dibandingkan dengan formasi alam semesta kuno di tubuhnya, tapi itu jelas sangat luar biasa juga. Menekan 3 mayat perak selama beberapa hari bukanlah prestasi biasa. Haha, mengaktifkan formasi membutuhkan yuan power yang cukup banyak. Saya hanya bisa mengandalkan semua orang di sini, kata Pang Hao sambil tersenyum. Semua orang tersenyum dan mengangguk setelah mendengar ini. Mereka secara alami mengerti bahwa Pang Hao tidak ingin menghabiskan kekuatannya sendiri untuk berurusan dengan 3 mayat perak ini. Karenanya, dia harus bergantung pada orang lain. Namun, para ahli ini tidak merasa sedikit pun tidak senang karena hal ini. Bagaimanapun, Pang Hao adalah satu-satunya yang memiliki formasi yang begitu kuat. Lindong melihat pemandangan ini dengan acuh tak acuh. Karena Pang Hao ini bersedia mengeluarkan formasinya untuk menekan mayat perak, Lindong secara alami senang untuk duduk dan menikmati pertunjukan. Namun, ketika Lindong merenungkan pemikiran seperti itu, dia melihat Pang Hao berbalik untuk menatapnya. Tatapannya cukup aneh. Namun, saya tidak dapat menggunakan formasi ini secara fleksibel. 3 orang diperlukan untuk menarik ketiga mayat perak itu ke dalam formasi setelah diaktifkan. Pang Hao tersenyum berkata. Mata banyak ahli sedikit gemetar setelah kata-kata ini terdengar. Ini adalah tugas yang berbahaya dan tidak ada yang mau bertarung dengan mayat-mayat perak yang kejam itu. Saat ini, ada total 3 mayat perak. Gerbang 9 tenang dan sekte langit misterius akan bertanggung jawab untuk masing-masing menggambar 1 mayat perak. Namun, teman lain yang hadir di sini harus membantu menggambar mayat perak ketiga. Pang Hao tersenyum berkata. Tempat itu sunyi. Tidak ada satu orang pun yang berinisiatif untuk angkat bicara. Jelas, tidak ada yang mau melangkah maju dan mengambil peran. Pang Hao tidak terkejut dengan pemandangan ini. Segera setelah itu, kepalanya menoleh ke arah Lindong di depan mata dingin yang terakhir. Semuanya, sebelum ini, kami juga bertemu dengan mayat perak. Pada saat itu, mayat perak mengejar saudara Lindong. Namun, yang terakhir berhasil melarikan diri dengan sukses.
Oleh karena itu, saya percaya bahwa Saudara Lindong mungkin adalah orang yang paling cocok di sini untuk menangani tugas memikat mayat perak ketiga ke dalam formasi. Astaga! Banyak pasang mata di awan badai dengan cepat diarahkan ke Lindong, yang jaraknya cukup dekat, setelah suara Pang Hao terdengar. Mata mereka sebagian besar dipenuhi dengan kejutan. Mereka jelas tidak menyangka bahwa Lindong benar-benar dapat melarikan diri dari mayat perak tahap kematian mendalam sebelumnya. Haha, Saudara Lindong benar-benar kuat. Kalau begitu, aku khawatir tugas ini seharusnya menjadi milikmu. Ya, kita harus bergantung pada Saudara Lindong untuk ini. Kami berharap Saudara Lindong tidak akan menolaknya. Mata banyak ahli dari sekitar tempat itu berkedip. Sebuah tawa dikeluarkan. Beberapa dari mereka jelas menyadari bahwa Lindong dan Pang Hao memiliki dendam satu sama lain. Namun, mereka tidak bisa diganggu. Selama mereka bukan yang terpilih, tidak masalah siapa yang akan melangkah maju untuk berurusan dengan mayat perak. Itu. Mu Lingsan mengatupkan giginya. Matanya yang besar dipenuhi amarah. Pang Hao ini jelas-jelas berencana melawan mereka lagi. Lindong memiliki ekspresi acuh tak acuh. Pang Hao memang sangat kejam. Dari kelihatannya, yang terakhir jelas memaksanya untuk melakukan tugas berbahaya ini. Bagaimanapun, formasi itu miliknya. Selain itu, dia mendapat bantuan dari berbagai ahli yang hadir di sini. Jika Lindong menentang keputusannya, kemungkinan besar Lindong akan segera menjadi musuh semua orang. Pada saat itu, Pang Hao bisa menghasut orang banyak untuk menyerangnya. Secara kebetulan, ada banyak ahli yang hadir di sini yang juga tertarik dengan kunci menara perak yang dia miliki. Tidak ada kekurangan orang di dunia ini yang akan menendang Anda ketika Anda jatuh. Haha, Saudara Lindong, bagaimana menurutmu tentang saranku? Pang Hao tersenyum menatap Lindong dan tertawa. Dia berharap Lindong akan menolaknya dengan marah. Dengan cara itu, situasi saat ini akan menempatkan Lindong dalam keadaan yang sangat canggung. Banyak pasang mata terkunci pada Lindong. Banyak dari mereka mengandung niat buruk. Lindong bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan tatapan sekitarnya. Dia hanya menatap Pang Hao yang tersenyum. Sesaat kemudian, sebuah senyuman muncul di wajahnya. Setelah itu, dia mengangguk. Kami akan melakukan seperti yang disarankan Saudara Pang Hao. Chapter 963. Memikat mayat. Ketika Pang Hao melihat bahwa Lindong benar-benar menganggukkan kepalanya, ekspresi terkejut jelas melintas di matanya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa yang terakhir akan benar-benar setuju dengan cara yang begitu lugas. Haha, Saudara Lindong benar-benar seseorang yang mengerti gambaran besarnya. Namun, ekspresi terkejut ini dengan cepat menghilang saat senyum muncul kembali di wajah Pang Hao. Namun, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu tampaknya dipenuhi dengan sikap dingin dan kedengkian. Namun, Lindong menutup mata terhadap ini. Dia hanya tersenyum pada Pang Hao dan menjawab, kalau begitu aku harus mengundang Saudara Pang Hao untuk mengaktifkan array. Pang Hao samar-samar tersenyum. Dengan lambaian tangannya, cahaya gemerlap meletus dari piringan bercahaya di tangannya. Pada saat berikutnya, sinar cahaya itu mulai terjalin di udara. Orang bisa samar-samar melihat susunan yang sangat besar sedang terbentuk. Namun, hanya siluet yang muncul dan sisanya belum selesai. Semuanya, tolong tuangkan Yuan Power MU ke dalam array. Memutar kepalanya, Pang Hao melihat ke arah banyak ahli dan berbicara sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-katanya, para ahli ini sedikit mengangguk. Kekuatan Yuan tanpa batas melolong, berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat langsung ke dalam susunan. Setelah masuknya Yuan Power, cahaya menyilaukan langsung meletus dari array. Saat Yuan Power yang tak terbatas melonjak dan membengkak di dalamnya, susunan yang awalnya agak ilusi mulai dengan cepat berubah menjadi jasmani ketika fluktuasi energi yang menakjubkan mulai perlahan memancar darinya. Array ini memang agak fantastis. Saat Lindong melihat pemandangan di depannya, matanya sedikit menyipit. Apa yang disebut formasi roh penjaga 9 tenang ini yang mampu menjadi barisan perlindungan sekte besar dari gerbang 9 tenang memang agak menakjubkan. Saat susunan itu berangsur-angsur terbentuk,
tiga mayat perak di depan aula guntur tampaknya telah merasakan bahaya yang datang, dan fluktuasi mulai muncul ke permukaan di dalam mata hitam mereka yang dipenuhi ki. Tolong berpisah. Setelah melihat ini, Pang Hao berbicara dengan senyum tipis. Saat suaranya terdengar, pria tua berambut abu-abu dari gerbang 9 tenang serta pria paruh baya dari aula langit misterius naik ke langit. Kekuatan Yuan yang tangguh meletus dan melonjak di sekitar mereka sementara Det Qi yang samar-samar terlihat mulai memancar keluar. Jelas, keduanya adalah ahli sejati pada tahap kematian mendalam. Saat para ahli di sekitarnya menatap dua ahli tahap kematian mendalam dari gerbang 9 tenang dan aula langit misterius, alis beberapa orang terangkat. Faksi-faksi yang kuat itu benar-benar memiliki dasar yang kuat. Pakar tahap kematian mendalam seperti itu tidak mudah dipanggil. Saudara Lindong. Pang Hao menyeringai sambil menatap Lindong. Lindong melirik Pang Hao dengan apatis, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tubuhnya bergerak dan naik ke udara. Pria tua berambut abu-abu serta pria paruh baya juga menatapnya tetapi sama tidak berkomentar. Pada saat berikutnya, sosok mereka melesat maju, masing-masing menerjang ke arah mayat perak. Bang-bang! Saat dua ahli tahap kematian mendalam bentrok dengan dua mayat perak, fluktuasi Yuan Power yang sangat mencengangkan langsung beriak di langit. 4 sosok bersilangan tangan dengan kecepatan kilat. Tingkat keganasan dalam serangan mereka menyebabkan seseorang gemetar ketakutan. Namun, dari percakapan ini, siapapun dapat mengatakan bahwa pria tua berambut abu-abu dan juga pria paruh baya sebagian besar dirugikan. Mereka hanya ahli tahap kematian mendalam awal. Jika mereka benar-benar bertarung, mereka secara alami tidak cocok untuk mayat perak tahap kematian mendalam sebelumnya. Namun, misi mereka saat ini bukanlah untuk mengalahkan mayat perak, dan mereka hanya perlu menunda sementara mayat perak. Saat semua orang menyaksikan tontonan di langit, beberapa tatapan simpatik diarahkan ke Lindong yang telah menembak ke arah mayat perak ketiga. Pria tua berambut abu-abu serta pria paruh baya adalah praktisi pada tahap awal kematian mendalam, namun mereka kalah dalam pertempuran mereka melawan mayat perak. Kekuatan Lindong hanya pada tahap kehidupan mendalam sebelumnya. Perbedaan antara dia dan mayat perak itu benar-benar luar biasa. Lindong mengabaikan tatapan ini. Menyapu ke depan, dia muncul di depan mayat perak ketiga. Melihat tanda-tanda iblis yang menutupi seluruh tubuh yang terakhir, tatapan muram muncul di matanya. Musuh ini benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Mengaum. Ketika melihat seseorang datang untuk menghalanginya, mayat perak itu tidak peduli dengan basa-basi saat raungan binatang terdengar dari mulutnya. Pada saat berikutnya, ki hitam yang menutupi langit meletus, berubah menjadi selusin rantai hitam. Seperti ular beludak, mereka terus mengepung Lindong. Setelah melihat serangan masuk mayat perak, mata Lindong mengeras. Sayap naga hijau di punggungnya terbentang. Di permukaan mereka, orang bisa samar-samar melihat 10 tato cahaya naga hijau yang berenang diam-diam. Dengan kepakan sayapnya yang ganas, tubuhnya bergetar. Suara mendesing. Rantai hitam menusuk ke arahnya dengan kecepatan kilat, sebelum dengan kasar merobek tubuh Lindong. Kegemparan. Setelah melihat bahwa Lindong telah dipukul, kegemparan langsung muncul dari kerumunan. Apakah bocah ini tidak dapat menerima bahkan satu serangan pun? Namun, suara itu tidak bertahan lama. Mereka dengan sangat cepat menyadari bahwa sosok yang telah tertusuk oleh rantai hitam itu perlahan memudar. Gambaran akhir. Beberapa individu yang sangat perseptif menyipitkan mata mereka. Dalam sekejap, mereka menoleh untuk melihat tempat tertentu yang berjarak 10.000 kaki, hanya untuk melihat sosok muncul dalam sekejap. Itu Lindong. Kecepatan seperti itu. Beberapa ahli bertukar pandang dan melihat keterkejutan yang melintas di mata masing-masing. Sebelumnya, bahkan mereka tidak dapat menemukan dengan tepat bagaimana Lindong mundur dari posisi aslinya. Kecepatan seperti itu benar-benar mencengangkan. Setelah melihat adegan ini, senyum di wajah Pang Hao membeku. Segera setelah itu, pandangan suram melintas di matanya. Dia bisa merasakan bahwa setelah waktu singkat setengah hari, kekuatan Lindong tampaknya telah meningkat secara substansial.
Paling tidak, dalam pertukaran mereka sebelumnya, dia tidak dapat mendeteksi kecepatan menakjubkan yang terakhir. Kekuatannya tampaknya telah bangkit kembali. Meskipun dia masih dalam tahap profound life, perasaan yang kudapat darinya semakin berbahaya. Saat dia menatap Lindong di kejauhan, Liu Xiangxuan berkomentar dengan suara lembut. Bagaimana kekuatannya bisa meningkat begitu banyak dalam waktu sesingkat itu? Tidak dapat menahannya, seorang ahli aula langit misterius bertanya. Liu Xiangxuan dengan lembut menggigit bibir merahnya. Penampilannya saat ini sangat memikat. Mata indahnya berbinar. Segera setelah itu, dia sepertinya telah menangkap sesuatu. Pada saat ini, keheranan meletus dari kedalaman matanya. Bisakah orang itu mendapatkan inti petir yang diringkas dari mayat perak itu? Ledakan! Di langit, mayat perak itu tiba-tiba melesat dengan eksplosif. Black Ki yang menutupi langit meletus saat mengejar Lindong seperti kilat. Menghadapi pengejaran mayat perak, Lindong tidak memiliki niat sedikit pun untuk melawannya. Pada saat ini, sayap naga hijau di punggungnya secara bertahap memanjang. Dari kejauhan, sepertinya mereka telah memanjang hingga sekitar 100 kaki. Seluruh lebar sayap lebih dari 10 kali lebih tinggi dari Lindong, pemandangan yang sangat spektakuler. Ketika transformasi ini terjadi, kecepatan Lindong juga jelas meningkat ke tingkat yang agak sombong. Untuk sementara waktu, dia mampu secara bertahap mencapai kecepatan yang sama bahkan dengan mayat perak. Bagaimanapun, kecepatan mayat perak itu jelas bukan salah satu kekuatannya. Sementara Lindong mundur dengan cara licik ini, 3 pertempuran di langit berlanjut untuk sementara waktu. Meskipun situasi Lindong tampaknya berbahaya, dia belum benar-benar bersilang tangan dengan mayat perak sejak awal pertarungan. Di sisi lain, pria tua berambut abu-abu dan pria paruh baya dipaksa untuk sesekali menghadapi mayat perak secara langsung. Konfrontasi ini jelas akan menghasilkan mayat perak mendapatkan posisi superior. Jika mereka bukan juga ahli tahap kematian mendalam, mereka akan berada dalam kondisi yang agak menyedihkan. Situasi ini jelas melebihi harapan banyak orang. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa Lindong, yang kekuatannya hanya pada tahap kehidupan mendalam sebelumnya, sebenarnya akan berada dalam posisi yang lebih nyaman daripada 2 ahli tahap kematian mendalam awal. Sementara mereka terus menunda mayat, barisan di langit berangsur-angsur terbentuk ketika 3 lingkaran cahaya bercahaya diam-diam memadat dan terbentuk. Ketika Pang Hao melihat susunan itu secara bertahap terbentuk, ekspresinya semakin suram. Tontonan di hadapannya bukanlah yang paling ingin dia lihat. Saudara Pang Hao, susunannya harus lebih atau kurang dilakukan kan? Sama seperti Pang Hao sedang mempertimbangkan apakah dia harus menunda pembentukan susunan, beberapa ahli yang lebih tajam tiba-tiba berbicara. Tidak ada orang bodoh di sini. Oleh karena itu, jelas akan sangat sulit bagi Pang Hao untuk memainkan trik apapun. Ketika dia mendengar suara-suara ini, sudut mulut Pang Hao berkedut. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menekan api kemarahan di hatinya saat dia tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Segel tangannya berubah dan kecepatan pembentukan lingkaran cahaya tiba-tiba meningkat. Kalian bertiga, tolong pancing mayat-mayat perak itu ke dalam lingkaran cahaya. Pang Hao berteriak dengan suara rendah. Setelah mendengar teriakannya, pria tua berambut abu-abu serta pria paruh baya, yang sudah dalam kondisi yang agak menyedihkan untuk beberapa waktu, buru-buru menembak ke arah lingkaran cahaya. Saat mereka melewati mereka, 2 mayat perak mengikuti, bergegas ke lingkaran cahaya. Ketika 2 mayat perak bergegas ke lingkaran cahaya, 2 sinar cahaya lurus sempurna tiba-tiba keluar dari lingkaran cahaya. Selanjutnya, mereka berkembang secara melingkar di dalam lingkaran cahaya dengan kecepatan kilat. Ketika lelaki tua berambut abu-abu dan lelaki paruh baya itu akhirnya bergegas keluar dari lingkaran cahaya, sinar cahaya tiba-tiba tertutup, berubah menjadi pilar cahaya selebar 1000 kaki. 2 mayat perak telah disegel di dalam pilar cahaya. Suara mendesing. Saat 2 mayat perak disegel, Lindong memikat mayat perak terakhir saat dia tiba-tiba menembak ke arah lingkaran cahaya ketiga. Setelah melihat ini, pandangan seram tiba-tiba melintas di mata Pang Hao. Dengan perubahan segel tangannya, penutupan berkas cahaya tiba-tiba dipercepat. Kegemparan. Keributan muncul dari kerumunan.
Jelas, siapapun bisa melihat bahwa Pang Hao ini sebenarnya berencana untuk mengunci Lindong dan mayat perak di dalam barisan. Suara mendesing. Lindong menatap sinar cahaya yang menutup dengan cepat saat tatapan sedingin es melintas di matanya. Seperti yang diharapkan, Pang Hao ini memiliki niat jahat. Kecepatan Lindong dinaikkan ke batasnya pada saat ini. Namun demikian, kecepatan di mana berkas cahaya tertutup tidak lambat sama sekali. Ketika kedua ujungnya hanya sekitar 10 kaki jauhnya, tubuh Lindong tiba-tiba berputar dengan paksa di udara. Menghadapi mayat perak yang mengejarnya dari belakang, dia melepaskan pukulan ganas. Bang! Sebuah kekuatan yang kuat dengan kejam menghantam ruang di depannya, menyebabkannya tiba-tiba meledak. Saat tinjunya bergemuruh, kekuatan rebound muncul di tinjunya. Dengan kekuatan rebound itu, Lindong berubah menjadi seberkas cahaya. Akhirnya, di bawah teriakan keheranan orang banyak, dia terbang keluar melalui celah sempit di antara kedua ujung berkas cahaya. Bang! Sinar cahaya tertutup, membentuk penjara pilar cahaya yang sempurna. Mayat perak yang mengejar dengan keras menabrak pilar cahaya, tetapi tidak dapat menyebabkan getaran terkecil sekalipun. Sayap naga hijau di punggung Lindong perlahan menghilang. Dia melihat mayat perak yang terkunci di dalam pilar cahaya saat dia dengan lembut menghembuskan nafas. Memutar kepalanya untuk melihat Pang Hao, yang wajahnya berubah agak kaku, dia mengirim senyum tipis kepada yang terakhir. Namun, senyum itu jahat sampai menyebabkan seseorang gemetar ketakutan. Chapter 964. Menghancurkan lengan. Sudut mulut Pang Hao berkedut sedikit saat dia menatap Lindong yang tersenyum samar yang memasang tampang jahat. Segera setelah itu, Pang Hao memaksakan senyum dan berkata, "Saudara Lindong benar-benar mampu. Dengan kekuatan tahap Profound Life tingkat lanjut, Anda dapat menahan mayat perak di tahap Profound Death tingkat lanjut. Kemampuan saya tidak dapat dibandingkan dengan metode hebat saudara Pang Hao." Lindong tertawa. Namun, niat membunuh di matanya tidak bisa lagi disembunyikan. Pang Hao ini terus mempersulitnya sejak mereka bertemu. Sekarang, dia bahkan berniat untuk mengunci Lindong dalam situasi kematian yang pasti. Tindakan ini cukup bagi Lindong untuk menempatkan nama yang terakhir di daftar harus membunuhnya. Kamu tak tahu malu? Saat niat membunuh meletus dari mata Lindong, sebuah suara yang dikekang oleh kemarahan terdengar tiba-tiba di belakangnya. Detik berikutnya, sosok kecil mungil melesat keluar. Mengayunkan penutup peti mati kehidupan di tangannya, dia dengan kasar memukul Pang Hao dengan marah. Setelah melihat ini, ekspresi Pang Hao sedikit berubah. Namun, dia tidak melakukan apa-apa. Saat serangan itu akan menimpanya, tetua berambut abu-abu itu melesat dalam sekejap dan mengayunkan punggung tangannya yang kurus dan layu. Cahaya hitam samar-samar terlihat dengan kekuatan Yuan yang tak terbatas, pemandangan yang menakjubkan. Bang! Penutup peti mati Life Death menghantam tangan tetua berambut abu-abu itu. Suara keras bergema saat fluktuasi yang menakjubkan menyapu, sebelum tubuh kecil mungil itu dikirim terbang mundur. Asuhan gadis kecil ini kurang. Wajah sesepuh berambut abu-abu itu sedingin es saat dia melihat Mu Lingshan dikirim terbang mundur dan meraung dengan suara dingin. Apakah asuhannya kurang atau tidak tergantung pada anjing tua sepertimu untuk mendisiplinkannya. Tatapan Lindong tumbuh benar-benar suram dan menyeramkan pada saat ini. Detik berikutnya, lampu hijau tiba-tiba meletus dari tubuhnya saat raungan sengit terdengar. Lingshan. Mendengar raungan Lindong, Mu Lingshan segera menganggukkan kepalanya dan melemparkan Life Death Coffin Cover ke arah Lindong. Yang terakhir menangkapnya dengan sekali ambil. Kekuatan Yuan tanpa batas melonjak dan dengan ayunan ganas, gelombang cahaya hitam melolong keluar dari penutup peti mati, menyapu ke arah sesepuh berambut abu-abu. Fluktuasi ki kematian? Mata sesepuh berambut abu-abu mengeras saat dia menatap gelombang cahaya hitam yang menyapu ke arahnya. Segera setelah itu, dia mengirim tinju yang bergemuruh. Jejak kepalan tangan 1000 kaki membeku di udara, sebelum menghantam gelombang cahaya hitam. Bang! Suara benturan yang keras terdengar saat riak energi mengamuk yang tak tertandingi menyebar keluar, menyebabkan awan guntur terkoyak.
Tidak ada jejak emosi di wajah Lindong, dan dia tidak menunjukkan niat untuk mundur. Detik berikutnya, Live Death Coffin cover di tangannya tiba-tiba terbang. Seperti kapak raksasa, kaki kanannya terangkat sebelum dilempar dengan kejam ke penutup peti mati. Suara mendesing. Dengan tendangan ini, Live Death Coffin cover langsung berubah menjadi sinar cahaya hitam. Itu merobek ruang dengan kecepatan yang mencengangkan, bergemuruh eksplosif ke arah sesepuh berambut abu-abu. Bodoh! Melihat bahwa Lindong benar-benar telah melemparkan Live Death Coffin cover, tatapan serakah serta seringai muncul di mata sesepuh berambut abu-abu itu. Sampul peti mati kehidupan ini jelas merupakan harta jiwa yang sangat kuat. Ki kematian yang dirilis oleh Lindong sebelumnya yang hanya dapat dimanfaatkan oleh ahli tahap kematian mendalam jelas merupakan salah satu kemampuan penutup peti mati. Adapun Lindong yang telah kehilangan Live Death Coffin cover, bukankah itu setara dengan harimau yang kehilangan giginya? Karena kamu memberikan harta ini kepadaku, aku tidak akan tidak sopan. Dengan mengepalkan tangannya, Yuan Power yang tak terbatas berubah menjadi dua tangan raksasa setinggi 1000 kaki. Setelah muncul, mereka langsung meraih sinar hitam cahaya yang menembak ke arah sesepuh berambut abu-abu. Bang! Ketika tangan raksasa itu meraih sinar cahaya hitam, fluktuasi yang menakjubkan mulai memancar keluar saat Live Death Coffin cover berjuang mati-matian, membentuk kebuntuan dengan tangan raksasa itu. Lindong menyaksikan adegan ini dengan acuh tak acuh. Namun, dia mengabaikannya saat tatapannya yang suram dan menyeramkan tiba-tiba berbalik ke arah Pang Hao. Tubuhnya bergerak dan menghilang. Setelah melihat Lindong menghilang, ekspresi para ahli 9 gerbang tenang itu langsung berubah. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari bahwa tujuan Lindong selama ini bukanlah sesepuh berambut abu-abu tetapi Pang Hao. Dia sengaja melemparkan Live Death Coffin cover demi menahan sesepuh berambut abu-abu itu. Berat, kamu berani. Penatua berambut abu-abu juga menemukan bahwa ada sesuatu yang salah, membuatnya langsung mengaum dengan keras. Namun, pada saat ini, dia sedang ditahan oleh Live Death Coffin cover. Energi yang sangat aneh merasukinya, menyebabkan dia tidak berani dengan sembrono mengusir dirinya untuk sementara waktu. Seolah-olah dia tidak mendengar raungan sesepuh berambut abu-abu, tubuh Lindong melintas dan muncul di depan wajah Pang Hao yang muram. Detik berikutnya, senyum jahat muncul dari sudut mulut Lindong. Bang! Tanpa ragu-ragu, Lindong segera mengirim tinju bergemuruh. Saat kekuatan tinju meletus, total 30 tato cahaya naga hijau tiba-tiba muncul di sekitar lengannya, menyebabkan raungan naga yang menakjubkan langsung bergema. Saat 30 tato cahaya naga hijau tumbuh dalam ukuran, energi yang terpancar dari mereka menyebabkan distorsi muncul di ruang sekitarnya. Setelah melihat ini, keterkejutan dan teror muncul di mata para ahli 9 gerbang tenang di sekitarnya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku takut padamu? Pang Hao telah benar-benar marah oleh Lindong, dan kilatan tak menyenangkan muncul di matanya. Detik berikutnya, Yuan Power yang tak terbatas menyembur keluar dari tubuh si pembuat tanpa menahan diri. 9 telapak tulang putih tenang. Raungan ledakan terdengar dari mulut Pang Hao. Detik berikutnya, telapak tangannya tiba-tiba berubah menjadi berkilau dan putih seperti batu giok, seperti lengan yang terbuat dari tulang putih. Fluktuasi yang menyebabkan hawa dingin menjalari hati seseorang meliputi permukaan warna putih berkilau itu. Jelas, apa yang disebut telapak tulang putih 9 tenang adalah seni bela diri yang sangat tangguh. Bang! Detik berikutnya, di bawah perhatian banyak tatapan dari sekitarnya, tinju yang dibungkus oleh tato cahaya naga hijau dengan keras menghantam lengan tulang putih itu. Dalam sepersekian detik tumbukan, suara menusuk telinga yang dalam langsung terdengar, dan bahkan awan guntur di daerah itu tersebar oleh kekuatan yang dihasilkan. Bang! Saat suara keras bergema, suara ledakan serta jeritan menyedihkan mengikutinya. Pada saat berikutnya, pupil orang-orang di sekitarnya sedikit menyusut ketika mereka melihat lengan tulang putih Pang Hao meledak, berubah menjadi kabut berdarah. Seperti layang-layang dengan tali yang putus, tubuhnya terbang mundur. Sejumlah ahli 9 gerbang tenang berusaha untuk mencegah hal ini terjadi, tetapi dikirim terbang kembali sambil menyemburkan darah oleh kekuatan yang mencengangkan. Mendesis.
Setelah melihat hasil ini, keterkejutan dan keheranan meletus tak terkendali di hati semua orang. Siapa yang mengira bahwa Lindong ini benar-benar dapat meledakkan lengan Pang Hao tahap kehidupan mendalam yang sempurna dengan satu pukulan. Tingkat kekuatan ini tidak diragukan lagi jauh lebih tirani daripada pertukaran mereka setengah hari yang lalu. Selanjutnya, ketegasan dan kekejaman Lindong menyebabkan hati mereka sedikit gemetar. Yang pertama tampak sangat mudah, tetapi tindakannya sangat tegas dan tegas. Mungkin, bahkan sesepuh berambut abu-abu tidak akan pernah menyangka bahwa Lindong akan mampu melukai Pang Hao sedemikian rupa bahkan ketika dihadapkan dengan halangan dari ahli tahap kematian mendalam awal. Anak muda, kamu mencari kematian. Melihat Pang Hao yang terluka parah, tetua berambut abu-abu itu meraung marah. Tubuhnya tiba-tiba berubah saat angin cakar yang cepat dan ganas menebas ke arah Lindong. Suara mendesing. Sayap naga hijau di punggung Lindong terbentang, mengirimnya mundur secara eksplosif, dengan mudah menghindari serangan dari tetua berambut abu-abu. Saat ujung kakinya mendarat di Live Death Coffin Cover, dia menatap dengan acuh pada sesepuh berambut abu-abu yang marah serta Pang Hao, yang telah kehilangan lengan, sebelum berbicara dengan suara acuh tak acuh, aku baru saja mengambil kembali sedikit minat. Karena Anda bersekongkol melawan orang lain, Anda secara alami harus siap untuk dikomplotkan. Haha. Saya tidak keberatan jika gerbang 9 tenang Anda berencana untuk terjerat dengan saya di sini. Namun, Anda mungkin akan kehilangan harta karun di dalam aula guntur itu. Senyum Lindong dan kata-kata acuh tak acuh langsung menyebabkan sesepuh berambut abu-abu yang telah menerjang ke arahnya lagi tiba-tiba membeku. Pada saat ini, 3 mayat perak telah disegel dan pintu besar aula guntur terbuka lebar. Harta karun yang tidak lagi dijaga seperti itu tidak dapat disangkal merupakan godaan yang sulit diabaikan oleh para ahli yang hadir. Pada saat ini, mata semua orang sudah dipenuhi oleh kemerahan. Ketika ini selesai, aku akan memastikan bahwa kamu akan memohon padaku untuk membunuhmu bocah. Penatua berambut abu-abu dengan sungguh-sungguh menyatakan. Aku akan menemanimu kapan saja. Lindong menjawab dengan senyum tipis dan tidak lagi mengganggunya. Dengan lambaian lengan bajunya, Live Death Coffin Cover di bawah kakinya melesat ke arah Mu Ling San, yang menangkapnya dengan sekali ambil. Ayo pergi! Lindong berteriak saat tubuhnya melesat maju. Seperti peng raksasa, ia mendesing menuju pintu terbuka lebar dari aula guntur. Di belakangnya, sejumlah besar ahli juga bereaksi. Segera, sosok demi sosok menyerbu ke dalam aula guntur yang telah disegel selama 1000 tahun. Chapter 965. Tongkat Kaisar Petir. Desir. Lindong memimpin dan menyerbu ke aula petir yang luas. Saat dia melakukannya, dia dapat dengan jelas mendeteksi bau yang sangat kuno mengalir tepat di wajahnya. Rasanya seolah-olah dia telah kembali ke masa ribuan tahun yang lalu. Objek pertama yang memasuki penglihatan Lindong setelah dia memasuki aula petir, adalah banyak terowongan raksasa seperti labirin yang saling bersilangan. Sementara itu, ada beberapa ruangan batu yang tertutup rapat di kedua sisi terowongan dan tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Mata Lindong menyapu terowongan yang rumit itu. Segera, dia mengalihkan perhatiannya ke salah satu dari mereka. Dia tahu bahwa mungkin ada banyak harta karun yang terletak di bagian lain dari aula petir. Namun, dia tidak bisa diganggu tentang mereka saat ini. Yang ingin dia lakukan hanyalah mendapatkan simbol leluhur petir secepat mungkin. Menurut apa yang Yofei sebutkan, simbol leluhur petir ada di dunia petir. Pintu masuk ke dunia petir terletak di aula petir, dan tempat yang paling mungkin adalah aula utama. Aula utama adalah persis di mana Lindong ingin pergi sekarang. Ling San, ikuti aku. Lindong tidak berlama-lama lagi setelah mengambil keputusan. Dia dengan cepat menjerit rendah ke arah Mu Ling San, yang dengan cepat menyusulnya. Setelah itu, tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya saat dia dengan cepat bergegas menuju bagian terdalam dari aula petir dengan kecepatan seperti kilat. Setelah keduanya menyerbu ke depan, gelombang besar suara angin kencang segera muncul di belakang mereka. Banyak orang bergegas ke aula petir seperti kawanan belalang, memecah kesunyian yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Tempat itu tiba-tiba berubah bising mengikuti gelombang para ahli ke aula petir.
Para ahli itu menatap dengan rakus ke berbagai terowongan di dalam aula petir. Setelah itu, mereka bergegas maju dan mulai menjelajahi aula batu kuno. Pergi ke aula utama. Pang Hao yang tampak pucat juga memimpin tim ahlinya dari gerbang 9 tenang ke aula. Saat ini, lengannya tidak lagi berdarah. Namun, rasa sakit yang hebat masih menyebabkan wajahnya berkedut. Dengan ekspresi berbisa di matanya, dia menatap tempat di mana Duo Lindong menghilang. Setelah itu, ekspresi jahat di matanya semakin padat. Penatua, setelah perjalanan ke aula petir ini selesai, aku harus menghancurkan Lindong menjadi ribuan keping. Pang Hao menatap pria tua berambut abu-abu di sampingnya sebelum dia meraung. Tenang, dia tidak akan bisa kabur. Ekspresi pria tua berambut abu-abu itu menyeramkan saat dia mengangguk. Lindong telah melumpuhkan lengan Pang Hao di depannya. Meskipun, setelah seseorang maju ke tahap kehidupan yang mendalam, ki kehidupan akan diproduksi di dalam tubuh seseorang dan itu akan memungkinkan seseorang untuk meregenerasi anggota tubuhnya yang hilang. Insiden ini masih menyebabkan dia kehilangan banyak muka. Bergerak. Ekspresi Pang Hao ganas. Tubuhnya bergegas ke depan dan dia juga tidak pergi ke tempat lain untuk berburu harta karun. Sebaliknya, dia langsung menuju ke aula utama. Kelompok dari aula langit misterius dengan cepat mengikuti di belakang mereka. Ada juga aliran terus-menerus dari para ahli yang cukup kuat mengikuti di belakang mereka. Jelas, mereka juga tahu bahwa harta berharga ada di aula utama. Dua sosok cahaya dengan cepat melewati berbagai terowongan. Baik Lindong dan Mu Lingsan tidak berhenti di sepanjang jalan. Meskipun ada fluktuasi aneh yang dilepaskan oleh beberapa aula batu, daya pikat mereka tidak cukup untuk membuat Lindong berhenti. Saat ini, satu-satunya tujuannya adalah simbol leluhur petir. Setelah sekitar 10 menit perjalanan tanpa henti, tubuh mereka tiba-tiba berhenti. Setelah itu, mata mereka panas membara saat mereka melihat ke depan. 10.000 langkah tangga batu berdiri di depan mereka. Di ujung tangga, berdiri aula perak besar. Itu tampak megah dan agung. Aula besar ini adalah yang paling megah di seluruh aula petir. Jelas, ini adalah tujuan target Lindong, aula utama aula petir. Astaga! Mata Lindong yang berapi-api panas. Tubuhnya bahkan tidak berhenti sedikit saat jari-jari kakinya mengetuk tangga batu. Tubuhnya seperti burung besar saat dia melompat. Setelah beberapa pasang surut, dia melintasi tangga batu dan mendarat di aula besar berwarna perak. Aula besar itu sangat luas. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti berukuran 100.000 kaki. Seseorang sekecil semut ketika berdiri di dalamnya. Penampilan keagungan dan keagungannya menyebabkan seseorang tanpa sadar merasakan ketakutan dan rasa hormat. Ada banyak pilar batu besar di dalam aula besar. Sebuah klaster cahaya dengan cahaya kilat berkedip di atasnya tergantung di atas semua pilar batu. Samar-samar mungkin untuk melihat beberapa gulungan, senjata, DLL di dalam kelompok cahaya ini. Selain itu, fluktuasi yang dipancarkan oleh item ini cukup kuat. Barang-barang ini semua adalah harta spiritual yang kuat dan seni bela diri. Bahkan, beberapa dari mereka pantas mendapat peringkat setara atau bahkan di atas harta karun Yuan murni. Bagian dalam aula adalah tempat di mana inti dari gua ini berada. Ada begitu banyak harta. Mu Lingsan membuka matanya dan berkomentar, sementara dia menatap dengan rasa ingin tahu pada gugusan cahaya di atas pilar batu besar. Lindong mengangguk. Dia baru saja akan berbicara ketika sebuah pikiran melintas di benaknya. Setelah itu, dia mendengar sekelompok besar suara angin kencang datang dari belakang. Banyak sosok melintas dan muncul. Akhirnya, mereka mendarat di aula besar. Lindong memiringkan kepalanya dan melirik. Dia bisa melihat bahwa gerbang 9 tenang, aula langit misterius, dan beberapa ahli lainnya telah tiba juga. Para ahli ini juga telah menemukan kelompok cahaya di dalam aula utama saat memasukinya. Segera, mata mereka berbinar karena kegembiraan. Sepertinya mereka membuat keputusan yang tepat untuk menuju aula utama. Saudara Lindong, lihat ke sana. Suara Mu Lingsan tiba-tiba terdengar terkejut setelah Lindong memperhatikan para ahli ini yang bergegas ke aula utama.
Lindong menoleh dan melihat ke arah yang ditunjukkan Mu Lingshan, hanya untuk menemukan bahwa ada patung batu berukuran 1000 kaki di tempat itu. Patung batu itu tampak sedang duduk di atas tahta. Dia mengenakan baju perang dan memiliki ekspresi tegas di wajahnya. Sementara itu, ada aura mengejutkan yang samar-samar dipancarkan dari dalam tubuhnya. Aura ini tampaknya tidak ada dalam kenyataan. Sebaliknya, itu dibawa oleh patung batu. Terlebih lagi, mata patung batu itu seterang perak dan dunia petir sepertinya tersembunyi di dalamnya. Selanjutnya, ada beberapa gemuruh guntur yang dipancarkan secara samar. Napas Lindong menjadi sedikit lamban di bawah aura patung batu. Seketika matanya berubah serius. Hanya patung batu saja yang memiliki aura agung. Oleh karena itu, orang hanya bisa membayangkan betapa mengejutkannya tubuh tuan yang sebenarnya. Jelas, di samping Kaisar Petir yang telah dibicarakan Yao Fei, siapa lagi orang di dalam gua yang bisa memiliki aura agung seperti itu? Mata Lindong mengamati patung batu besar itu. Tiba-tiba, dia mengalihkan perhatiannya ke tangan kanan patung itu. Saat ini, tangan kanan patung itu memegang tongkat perak. Ada cahaya petir terus-menerus mengalir keluar dari tongkat kerajaan, memberikan penampilan yang sangat cemerlang. Selain itu, Lindong bisa merasakan fluktuasi yang memancar dari tongkat kerajaan ini, yang begitu kuat sehingga ekspresinya mulai berubah. Tongkat kerajaan ini bukanlah benda dekoratif. Sebaliknya, itu adalah harta karun Yuan murni yang sangat mendominasi. Lindong mengamati tongkat perak sebelum hatinya tanpa sadar menyusut. Dia bisa merasakan bahwa tongkat perak ini adalah harta spiritual yang sangat kuat yang tidak kalah dengan Burning Sky Cauldron miliknya. Harta karun yang tersembunyi di dalam kelompok cahaya dari seluruh aula besar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan tongkat perak yang dipegang oleh patung batu ini. Mata Lindong bertukar pandang dengan Mu Lingshan. Mereka bisa merasakan semburat kegembiraan melintas di mata satu sama lain. Sepertinya mereka berdua tahu bahwa ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tongkat Kaisar Petir. Namun, tepat setelah Lindong dan Mu Lingshan menemukan tongkat kerajaan yang unik ini, teriakan keras dan terkejut tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Tongkat Kaisar Petir. Mata Lindong melintas saat ia mendengar kata-kata ini. Orang yang berbicara adalah Pang Hao dan Liu Xiangxuan. Sepertinya mereka tahu sedikit tentang tongkat perak ini. Dari nada langka dan gembira mereka, Lindong juga memahami pentingnya tongkat perak ini. Rebut itu. Tangisan pelan tiba-tiba keluar dari mulut Lindong. Keduanya bergegas maju secara bersamaan. Setelah itu, mereka langsung menyerang tongkat perak di tangan kanan patung batu. Hentikan dia. Kita harus mendapatkan tongkat Kaisar Petir. Pang Hao berteriak keras dengan sedikit perubahan ekspresi setelah mendengar ini. Menyerang. Liu Xiangxuan memberikan perintah yang tegas juga. Astaga! Para ahli dari Gerbang Sembilan Tenang dan Aula Langit Misterius semuanya menyerbu ke depan secara bersamaan. Setelah itu, mereka menerkam ke arah tongkat perak di patung batu. Astaga! Tindakan mereka secara alami menarik perhatian para ahli di sekitarnya. Segera semua orang sampai pada pemahaman. Sepertinya tongkat perak di tangan patung batu itu adalah harta paling berharga di aula. Segera, mata orang banyak berubah panas saat mereka bergegas ke depan juga. Seluruh aula besar turun ke dalam kekacauan total pada saat ini. Sekian cerita Donghua berjudul Wudong Qian Kun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.